Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di IDX Channel dan masih dalam market opening. Kita masih juga akan berbincang bersama narasumber Ibu Rizka Afriani, pengamat pasar modal. Kita lanjutkan untuk saham pilihan dari beliau tadi ya. Masih ada Bank Mandiri direkomendasikan buy, Deal direkomendasikan buy on weakness, dan Adikarya direkomendasikan buy on weakness. Kita ke Bank Mandiri. Dari sekian perbankan, Ibu Rizka, kenapa Bank Mandiri yang Anda rekomendasikan buy? Iya, sebenarnya bukan hanya Bank Mandiri, tapi untuk saham-saham perbankan ini juga masih menarik untuk kita akumulasi beli dengan target tadi ketika IHSG mendekati level 6.000. Tentunya yang akan jadi trigger atau penggerak adalah saham-saham perbankan yang memiliki market cap yang cukup besar. Nah, saya melihat bahwa untuk Mandiri saat ini masih bisa dilakukan akumulasi buy karena dari sisi teknikalnya masih cukup support, walaupun kita lihat juga kemarin masih mencatatkan penguatan, namun saya lihat masih ada potensi untuk mencatatkan penguatan lanjutan untuk hari ini. Baik, penguatan lanjutannya target di berapa? Sekarang masih menguat 0,7% di 6.775. Iya, target hari ini itu relatif mungkin tidak terlalu agresif karena penguatannya juga sudah cukup kencang di beberapa hari terakhir. Jadi targetnya untuk hari ini di 6.875. 6.875. Itu adalah target jangka pendek. Jangka pendek ini untuk hari ini aja. Kalau kita lihat untuk untuk jangka panjang ini masih berpotensi untuk BMRI ini akan menguji level 7.500. Wow, jangka panjang berpotensi menguji 7.500, untuk jangka pendeknya masih ada peluang ke 6.875 untuk resistennya ya. Supportnya di posisi berapa? Untuk support sendiri, BMRI itu ada di level 6.700. 6.700 support dari Bank Mandiri. Selain Bank Mandiri, Anda katakan sebenarnya cukup banyak perbankan, tapi mewakili dari perbankan-perbankan ini adalah Bank Mandiri. Emiten perbankan lain yang juga layak untuk dilakukan pembelian, emiten apa, Bu? Iya, untuk emiten lain itu kita juga bisa mencermati untuk saham BBRI. BBRI? Iya, betul. BBRI juga hari ini kita bisa melakukan akumulasi buy karena memang buy sebenarnya ada BBRI, BMRI, dan BBCA. Ini merupakan saham yang rekomendasi saya untuk baik untuk dikoleksi. Tapi kalau untuk BBCA sendiri saya lihat mungkin lebih kepada kita tunggu buy on weakness. Tapi untuk BBRI juga bisa dilakukan akumulasi beli. Akumulasi beli, kita cross check ya untuk BBRI pembukaan pada pagi hari ini. Datanya masih menguat 0,4% atau 20 poin pemirsa, 4.310, dan penguatannya secara 6 bulan terakhir ini sudah 83%-an dan masih terus mencatatkan tren penguatan. Target dari Bank BRI terdekat dulu nih Bu, di posisi berapa? Iya, target terdekat untuk Bank BRI sendiri itu di level 4.650. 4.650, ini terdekat ya? Iya, terdekat maksudnya adalah di dalam jangka pendek sampai akhir tahun ya. Tapi masih cukup signifikan, lumayan loh kalau kita bisa beli di 4.300-an ya. Iya, jadi rekomendasinya juga buy. Buy di posisi sekarang 4.320. Jangan di 4.320, kita bisa tunggu di 4.300. Oke, tunggu di 4.300-an ya. Iya. Agak cenderung buy on weakness dikit lagi karena sekarang di 4.310 untuk BBRI pemirsa. Kemudian targetnya 4.650. Jangka menengah panjang atau setahun akan menguji posisi berapa? Ya, jangka menengah panjang nanti ketika 4.650 sudah tertembus, ini tentunya berpotensi untuk menguji level resisten selanjutnya itu ada di 4.890. 4.890, itu dia target-target dari BBRI. Memang dari Ibu Rizka lebih menyarankan ke emiten perbankan blue chips ataupun yang first liner ya? Betul. Baik, kita beralih ke saham rekomendasi Anda lainnya. Ini sektornya agak berbeda ya Ibu. Kalau kita lihat DILD, Intiland Development Tbk, properti ya Bu ya? Iya.
DILD hari ini turun 0,88% di posisi 224 atau turun 2 poin. DILD apa yang menarik dari emiten ini? Karena ini juga cukup jarang masuk dalam rekomendasi para analis, Bu. Ya, ini lebih kepada teknikal aja, jadi memang bukan untuk jangka panjang. Jadi kalau saya lihat dari sisi teknikal, walaupun kemarin juga kita lihat bulan ini mengalami penguatan terus, tapi di sini dari segi chartnya itu masih cukup kuat. Oke. Jadi untuk hari ini penurunan masih merupakan penurunan yang wajar. Jadi profit taking yang dilakukan oleh investor. Di 224 sebaiknya jadi level untuk akumulasi by current price atau justru tunggu dulu untuk DILD? Iya, jadi kita untuk DILD sendiri kita bisa buy itu di kisaran 220 sampai 224. Tapi kita juga bukan untuk jangka panjang. Jadi ketika saham-saham properti ini kan bisa dikatakan adalah cyclical sektoral. Jadi di mana ketika pertumbuhan ekonomi ini berpotensi membaik, ini juga secara bersama-sama mengalami penguatan. Tadi kita berbicara kembali mengenai APLN juga kan rally-nya juga hampir sama. Terus juga SMRA, BSDE rally-nya juga sama. Nah, di sini kita bisa ambil poin atau di sini ambil langkah untuk akumulasi terhadap saham-saham properti tersebut. Memang saya juga melihat bahwa ini dalam jangka panjang mungkin lebih kepada lebih relatif stagnan gitu. Karena di sini masih ada optimisme, namun untuk realisasi sendiri seperti halnya suku bunga perbankan di mana BI 7 Days Reverse Repo Rate walaupun turun di 3,75%, tapi realisasi atas suku bunga kredit sendiri itu kita masih bisa justifikasi kurang lebih 6 bulan sampai tahun gitu. Nah, kita lihat bahwa pertumbuhan KPR juga dari awal tahun walaupun BI sudah menurunkan suku bunga itu sampai 4 kali sebelum akhirnya ke 3,75%, tapi pertumbuhan dari kredit untuk pembiayaan rumah tinggal atau apartemen itu mengalami penurunan. Jadi ketika nanti realisasi biasanya itu sudah terjustifikasi pada penguatan-penguatan yang terjadi saat ini. Jadi saya tidak rekomendasikan untuk jangka panjang untuk saham sektor properti. Jangka pendek saja untuk sektor properti dan memanfaatkan pergerakan secara teknikal ya dari DILD ini baik di 220 sampai dengan 224, artinya posisi-posisi sekarang mulai akumulasi untuk jangka pendek. Adapun targetnya untuk Intiland Development di posisi berapa, Bu? Iya, untuk target ini juga tidak terlalu lebar range-nya. Jadi targetnya sendiri itu ada di kisaran 250 sampai 275. Kita bisa keluar ketika sudah menembus target tersebut. Oke, trading saja ya untuk DILD. Target 250 sampai 275, bukan di keep untuk long term pemirsa. Dan yang terakhir ada Adikarya. Konstruksi, apa yang menarik dari konstruksi? Kita tahu memang kenaikannya sudah cukup signifikan beberapa waktu kemarin gitu ya. Tapi apakah memang masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan sehingga dari 4 emiten konstruksi adalah salah satunya? Iya, jadi untuk konstruksi sendiri saya melihat bahwa ini potensi kenaikan masih akan berlanjut seiring dengan pemerintah membentuk sovereign wealth fund. Jadi kan yang isu untuk sektor konstruksi selama ini adalah bagaimana terhadap pembiayaan konstruksi itu sendiri. Karena memang dari APBN juga tidak bisa mengcover secara penuh. Jadi kita juga butuh yang namanya dari pihak swasta untuk join. Dan saya melihat bahwa pembentukan sovereign wealth fund terlebih kemarin juga ada kunjungan Pak Luhut kemudian kepada White House, itu juga merupakan sebuah hal yang positif karena sudah ada LOI juga kurang lebih dari 28 triliun untuk potensi masuk uang investasi ke Indonesia. Jadi saya lihat bahwa ketika nanti dari segi likuiditas konstruksi itu berjalan dengan bagus dan kita lihat target dari pemerintah sendiri untuk tahun depan itu akan melakukan
pembukaan ruas baru atau pembangunan 12 ruas baru itu juga bisa kita perhatikan untuk target dari saham-saham konstruksi yang tentunya masih menarik untuk dicermati. Oke, masih menarik ya untuk emiten konstruksi. Ini bisa medium to long ya Bu ya? Ya, untuk medium to long. Di level berapa bisa buy Adi? Saat ini turun 0,89%, 10 poin di 1110. Iya, untuk ADI sendiri kita bisa beli itu di kisaran 1100 sampai 1110 itu juga masih bisa. Karena kita lihat kemarin ADI ini masih relatif stabil untuk pergerakan dari harga sahamnya. Oke. Ketika harga saham lain sudah profit taking cukup signifikan, penurunannya masih wajar untuk Baik. ADI. Jadi kita bisa. Targetnya di berapa untuk Adikarya Bu? Target untuk jangka pendek ADI ada di 1250. 1250 ya. Waskita juga sebenarnya Anda rekomendasikan ya Bu Rizka ya? Iya, Waskita, Wika. Jadi untuk konstruksi pemerintah, ini kita lihat rally-nya juga kan bersamaan kenaikannya. Oke, Kita bisa konstruksi ambil dari- karya ya, masih direkomendasikan. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi Anda katakan hati-hati, ada peluang di sesi kedua nanti indeks akan profit taking dan memang sudah terjadi tipis 0,067%, 0,07% pelemahannya atau 3 poin setelah tadi pembukaan positif gitu ya, sekarang sudah profit taking dan tapi masih banyak saham-saham yang bisa direkomendasikan karena tren dari indeks harga saham gabungan masih ada peluang menyentuh posisi 6.000 di akhir tahun ya Bu Rizka. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak untuk analisis dan rekomendasinya untuk pagi hari ini Ibu Rizka. Semoga bisa menjadi referensi portofolio saham pemirsa di rumah. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Ya, terima kasih Mbak Prisa. Sama-sama. Sukses selalu juga. Kami masih punya satu segmen terakhir mengulas sejumlah informasi menarik untuk Anda di IDX Market Opening. Kami segera kembali sesaat lagi.